Mohon maaf, naudzubillah, semoga Allah menjauhkan anak gadis kita. Anak gadis kita. Mungkin naudzubillah, anak kita terjaga, semoga terjaga. Ada suatu orang, mohon maaf, anaknya hamil di luar nikah. Misalnya naudzubillah. Orang tua ini menyelamatkan anak dengan cara yang salah. Biasanya diusir, yang nangkap siapa kira-kira? Yang menghamili. Atau yang menghamili tidak menghendaki. Malah mungkin dijual dan dihinakan di tempat lain. Ya kan? Karena memang dia mungkin menghamili 1000 orang gak penting bagi dia. Yang penting saya syahwat, kan begitu. Orang laki-laki gak baik, ya kan? Akhirnya anak diusir dari rumah, lari kemana? Dia gak punya tumpuan. Kecuali yang menitipkan benih di rahimnya. Dicari laki-laki itu. Tapi laki-laki jahat mau jadi apa? Bisa saja jadikan perempuan rendah nanti kan? Karena laki-laki gak menghendaki. Saya menghendaki kamu kok. Kenapa kesini? Sudah kalau mau sini. Akhirnya mungkin ada laki-laki yang untuk melayani dia dan sebagainya menjadi perempuan yang terhinakan. Bisa jadi begitu. Makanya jangan Anda usir rumah Anda. Kalau masalah menutup aib itu cara yang lain. Satu. Yang kedua adalah kadang-kadang gara-gara ada yang menghamili begini, mohon maaf, langsung dinikahkan dengan dia. Anda menghancurkan. Dia laki-laki nggak baik, kenapa dinikahkan dengan dia? Dengan bahasa kau berbuat, kau bertanggung jawab. Ya dia senang dia. Memang dari dulu pengen mengancam itu, makanya akhirnya jadi senjata. Hamili dulu nanti pasti dinikahkan, nah kan? Ya kalau dia tidak baik, jangan dipaksakan nikah dengan dia. Fahamkan kalau laki-laki itu nggak baik. Sebab kalau sudah berani berzina dengan satu perempuan bisa saja 2, 3, 4, 5. Naudzubillah. Dan dia telah melangkahi Anda dengan terang-terangan sebelum menjadi pernikahan. Akan tapi bagaimana untuk menutup aib ini? Makanya pendidikan anak di saat melanggar ini penting, harus ada ilmunya. Pertama, tutup aibnya. Dia pun tidak boleh bercerita tentang aibnya ini kepada siapapun. Selesai kisah ini. Diceritakan bahasanya mungkin dia pokoknya itu menikah atau bagaimana. Dipinggirkan ke tempat yang berbeda dan sebagainya. Dibesarkan cucu-cucumu. Biarpun dia tidak sambung dengannya. Tidak ada hubungan dengan yang menzinainya. Wanita yang pernah berzina lalu hamil ini bisa saja dia menjadi kekasih Allah dengan tobat. Dengan pertolongan yang benar. Kan begitu. Maka disentuh kesadarannya untuk kembali kepada Allah. Ini kita temukan adalah 2 model di saat menemukan anaknya. Bisa jadi hamilnya ini adalah bukan karena nakal, dia dikasih obat, diperkosa. Ya kan? Setelah diperkosa katanya malah yang berbuat bertanggung jawab. Ini orang tua yang paling bodoh. Dia ketawa. Bakal nyari saya nanti. Nah, begitulah kebodohan. Tidak. Ini anakku. Dimuliakan. Dan kami ingatkan kepada Anda. Jika Anda punya harta melimpah atau apapun. Jika Anda punya proyek menutupi aib orang ini misalnya. Dipergi ke tempat yang jauh. Dibiayai dan sebagainya. Anda menutup aib. Mengangkat derajat orang. Jangan disebarkan. Dan dia dikasih tahu jangan menceritakan tentang berita perzinaannya dengan siapapun. Anaknya dianggap punya bapak, selesai. Bapaknya di mana? Allah. Gampang. Yang jelas jangan sampai anak ini mentalnya rusak. Sehingga menjadi perempuan yang putus asa. Kenapa? Pun semua orang sudah menganggapku berzina, ngapain juga saya tahan-tahan berzina? Siapa yang mau dengan saya terserah kapan aja deh. Loh kan? Bisa saya begitu karena putus asa. Karena di kampung dihinakan. Semua orang tahu dia pernah berzina. Tidak, tutup. Gak ada.